melakukan perubahan paradigma dengan mendasarkan hasil scorecard sebagai titik poin untuk melakukan review dan mempertanyakan dan belajar atas strategi yang telah dijalankan. Berikutnya yang ketiga, manfaat balance scorecard adalah sebagai alat komunikasi. Nah, kita masuk dalam era knowledge worker, di mana SDM-nya memiliki pengetahuan tinggi. Nah, menghadapi SDM yang memiliki pengetahuan tinggi ini tentu berbeda dengan era-era sebelumnya. Di sini kita harus lebih banyak melakukan diskusi, kemudian sharing, brainstorming dengan karyawan, dan membuat mereka merasa dilibatkan dalam proses pembentukan manajemen strategi tersebut. Nah, sehingga harapannya dengan mereka dilibatkan, mereka tahu kemana arah organisasi ini dan mereka bisa memberikan kontribusi terbaik yang ada pada diri mereka. Ya. Nah, sekarang kita lihat misi, visi, dan strategi. Apa sih hubungannya dengan balance scorecard? Nah, kita lihat. Strategi formulasi sangat penting bagi perusahaan. Ya, itu dari buku David and David sudah dijelaskan. Namun, implementasi atas strategi yang telah disusun menjadi sangat kompleks dan dikatakan dalam buku David and David lebih sulit dibanding ketika melakukan strategi formulasi. Nah, mengapa implementasi strategi menjadi sangat sulit? Ini data dari bukunya Kaplan dan Norton. Nah, hanya 10% dari perusahaan atau organisasi yang berhasil mengeksekusi strategi yang direncanakan mereka. Nah, ternyata 90%-nya gagal. Kenapa gagal? Nah, ternyata di sini ada hambatan visi. Hambatan visi ini mencapai sekitar 5% dari tenaga kerja yang memahami memahami strategi perusahaan tersebut. Jadi strategi itu hanya ada di top manajemen. Karyawan nggak ngerti visinya kemana. Kemudian yang kedua, people barrier. Di sini dikatakan hanya 25% manajer yang memiliki insentif dihubungkan dengan strategi. Nah, sometimes insentif yang dikembangkan oleh banyak organisasi tidak mengacu pada strategi. Nah, itu masalah berikutnya, people barrier. Yang ketiga, manajemen barrier. Di sini dinyatakan 85% eksekutif itu menggunakan waktunya kurang dari 1 jam untuk per bulan ya, 1 jam per bulan untuk berdiskusi strategi. Bayangkan, organisasi besar diskusi tentang strategi dalam 1 bulan hanya kurang dari 1 jam. Berarti seperti ngobrol-ngobrol saja seperti itu ya. Padahal strategi itu adalah alat untuk pencapaian visi dan misi perusahaan. Kemudian ada hambatan resource barrier. 60% dari organisasi don't link budget strategi. Tidak mengkaitkan antara anggaran dengan strategi. Nah, ini tentu kesalahan yang cukup fatal ya. Nah, bagian selanjutnya kita akan membahas mengapa misi menjadi penting dalam kaitannya dengan balance scorecard. Nah, kita lihat balance scorecard tidak dirancang untuk bertindak sebagai alat manajemen yang terisolir. Namun ini adalah bagian dari pendekatan terpadu untuk memeriksa bisnis dan memberikan sarana untuk mengevaluasi kesuksesan secara keseluruhan. Nah, balance scorecard atau saya singkat menjadi scorecard adalah alat yang dirancang untuk menerjemahkan visi, misi, dan strategi ke dalam tujuan dan ukuran kinerja di masing-masing scorecard sehingga nanti bisa kita tetapkan target dan strategik inisiatif yang harus dilakukan dalam rangka mencapainya. Nah, saat mengembangkan tujuan dan ukuran, perusahaan harus mengkaitkan dalam konteks misi yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi nggak boleh lepas tuh ketika mengembangkan tujuan dan ukuran. Berikutnya, bagaimana kaitan antara visi dengan balance scorecard? Nah, balance scorecard adalah mekanisme yang dapat digunakan untuk melacak pencapaian tujuan mulia dari visi. Prinsip utama dari balance scorecard adalah keseimbangan. Bagaimana kita menggunakan pengukuran untuk menangkap keseimbangan antara keterampilan SDM, proses bisnis internal di perusahaan, dan pelanggan, sehingga mengarah ke masa depan keuangan yang tercermin
dalam visi perusahaan. Nah, tantangannya adalah bagaimana membuat visi menjadi kenyataan itu tetap penting. Dan arsitektur dari balance scorecard dapat dibantu untuk menggunakan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian visi tersebut. Jadi dikatakan scorecard pada dasarnya adalah perangkat yang menerjemahkan visi menjadi kenyataan melalui artikulasi visi dan strategi. Nah, terus bagaimana hubungan strategi dengan balance scorecard? Nah, isu mendasar dalam ketika kita melakukan implementasi strategi adalah bagaimana kita menerjemahkan strategi ke dalam istilah-istilah yang dipahami semua orang dan dengan demikian menjadi fokus tindakan sehari-hari. Nah, balance scorecard menyediakan kerangka kerja bagi organisasi untuk beralih dari kegiatan decision making menjadi kegiatan yang kita sebut implementasi atau kegiatan melakukan aktivitas strategi tersebut. Nah, scorecard menjelaskan strategi, memecahnya menjadi bagian-bagian komponennya melalui tujuan dan langkah-langkah yang ada di masing-masing perspektif. Nah, terus selanjutnya supaya visi, misi, dan strategi ini terimplementasi dengan baik dalam balance scorecard, maka dikenal juga istilah strategic theme, tema-tema strategik. Nah, kita lihat. Nah, tema strategi adalah serangkaian tujuan yang sifatnya lintas perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan learning and growth perspektif. Ya. Nah, tema strategis bekerja sama dengan perspektif untuk mencapai keseluruhan strategi tersebut. Nah, ada beberapa tema strategi. Nah, tema strategi itu memiliki model sebab akibat ya. Nah, tema strategi itu bisa disusun melalui beberapa cara, misalnya melalui area bisnis, bagaimana tema-tema itu ditetapkan di sekitar fungsi departemen atau proses yang ada, atau embedded theme. Apa itu embedded theme? Strategi dan peta strategi di mana dia embedded, sudah ada di dalam tujuannya itu sendiri. Kemudian membagi temanya menjadi cost atau revenue, kemudian bisa juga temanya dalam bentuk customer proposition atau temanya dalam bentuk kita membuat untuk existing produk atau new produk dan seterusnya. Ya, ini berbagai tema yang bisa disusun oleh perusahaan. Nah, setelah kita tahu visi, misi, strategi tema, maka kita akan membuat tujuan dan pengukuran sebelum nanti kita kembangkan balance scorecard besarnya. Ya. Nah, sebelum mengembangkan tujuan dan pengukuran, maka dibutuhkan data-data relevan. Nah, gambar di samping ini merupakan sumber data yang dibutuhkan untuk masing-masing perspektif. Misalnya, untuk kita membahas tentang aspek keuangan, perspektif keuangan, kita butuh data dari annual report, performance report, analysis report, dan seterusnya. Ini sumber-sumber datanya. Ya. Nah, setelah diperoleh data, maka tahapan selanjutnya adalah menerjemahkan visi misi dan strategi ke dalam balance scorecard itu dalam bentuk objektif, tujuan, dan pengukuran. Nah, kita lihat apa itu tujuan kinerja atau performance objektif. Nah, pernyataan tujuan adalah pernyataan singkat yang menggambarkan hal-hal tertentu yang harus dilakukan dengan baik jika perusahaan ingin berhasil menerapkan strateginya. Nah, tujuan yang perusahaan buat akan bertindak sebagai jembatan dari tingkatan strategi dengan pengukuran yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, cara untuk mengembangkan pernyataan tujuan kinerja adalah dengan membuat beberapa pertanyaan sebagai berikut. Sebagai contoh, perspektif keuangan. Langkah keuangan apa yang diperlukan untuk memastikan eksekusi dari strategi kita? Misal, jika perusahaan kita ingin mengejar pengurangan biaya, atau biasa kita sebut strategi efisiensi, maka kita dapat mempertimbangkan tujuannya yaitu menurunkan biaya tidak langsung atau meningkatkan pendapatan karyawan. Kemudian tujuan yang Anda pilih dalam perspektif keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh strategi yang telah dipilih, tetapi juga oleh siklus hidup bisnis. Apakah perusahaan itu ada di dalam tahap pertumbuhan, tahap
dewasa, mature, dan decline. Bisnis yang sedang berkembang, yang mengejar strategi efisiensi, akan lebih peduli dengan pendapatan per karyawan. Sementara bisnis yang matang mungkin hanya berfokus pada pengurangan biaya. Ini bila dikaitkan dengan siklus hidup bisnis. Nah, ini ada beberapa contoh tujuan keuangan. Nah, kita lihat meningkatkan nilai bagi pemegang saham, kemudian memelihara arus kas yang positif, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat misalnya strategi temanya meningkatkan pendapatan dan meningkatkan produktivitas. Nah, kedua hal ini akan menciptakan shareholder value, kenaikan nilai perusahaan. Apa yang dilakukan dalam bentuk revenue growth? Menjual produk baru, kemudian meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Sementara dari sisi tema produktivitas, kita akan mengurangi biaya dan meningkatkan utilisasi aset. Ya, ini contoh dari tujuan keuangan. Sementara perspektif pelanggan, ini menanyakan dua hal. Siapa pelanggan yang menjadi target dan proposisi nilai apa yang akan diberikan perusahaan dalam melayani mereka. Nah, proposisi nilai yang dipilih pada akhirnya akan mendorong tujuan dan langkah-langkah yang dipilih untuk perspektif ini. Contoh, misalnya ada perusahaan mengejar proposisi nilai keintiman pelanggan. Mungkin saja dia membuat tujuan seperti meningkatkan tingkat retensi pelanggan atau meningkatkan pengetahuan pola pembelian pelanggan. Itu cara satu, cara dia untuk meningkatkan keintiman dengan pelanggan. Nah, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan sering ditemukan dalam perspektif pelanggan. Ini sering disebut sebagai tujuan dalam perspektif pelanggan. Banyak organisasi melakukan hal ini. Nah, selama mereka mencerminkan proposisi nilai Anda, tujuan ini sangat tepat. Namun ada peringatan. Ingatlah, tujuan meningkatkan loyalitas pelanggan tidak menunjukkan tindakan yang terisolasi. Untuk meningkatkan loyalitas, Anda harus terlibat dalam proses atau perilaku tertentu yang pada akhirnya akan mengarah pada tujuan meningkatkan loyalitas. Jadi peranan SDM, bisnis proses menjadi hal yang sangat berkaitan dengan penciptaan peningkatan loyalitas pelanggan. Nah, ini yang dimaksud bahwa menunjukkan tindakan yang terisolasi. Tidak menunjukkan tindakan yang terisolasi. Jadi dia terkait dengan SDM, terkait dengan bisnis proses. Dengan kata lain, apa yang mendorong loyalitas pelanggan? Itu yang nanti menjadi leading indicator. Nah, contoh tujuan pelanggan biasanya kita ambil dari basisnya disiplin Markov Market Ledger dari Tracy and Wismar. Misalnya kita tujuannya operational excellence, maka kita bisa membuat tujuan pelanggannya apa? Over the base value. Kalau produk leadership kita membangun kesadaran merek. Kalau customer intimasi misalnya meningkatkan training on key product offer, meningkatkan training pada produk-produk kunci yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk tujuan pada perspektif proses internal. Untuk memuaskan pelanggan dan pemegang saham, dengan cara apa proses tersebut harus dilakukan? Nah, ini kita bicara tentang proses bisnis internal. Jadi sebuah organisasi yang memilih tujuan pelanggan adalah menurunkan keluhan. Nah, terus kita lihat, jika setelah diselidiki mereka menemukan tidak ada proses formal untuk penyelesaian sengketa, maka sebaiknya bisnis internal proses kita apa yang harus kita lakukan? Tentu adalah kita menjawab hal ini adalah kita menciptakan proses bisnis internal bagaimana mengatasi keluhan pelanggan tersebut. Misalnya ada sengketa, itu bagaimana proses bisnis internalnya. Nah, tujuan berikutnya, menurunkan retur dari pelanggan. Jadi menurunkan barang-barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Ini adalah tujuan pelanggan. Ya. Terus bagaimana dalam perspektif proses internal? Nah, supaya barang kita tidak diretur oleh pelanggan, maka kita cari supplier yang kualitasnya bagus. Karena kalau proses internal bisnis kita bagus, sementara bahan baku yang masuk juga jelek, tentu hasilnya juga akan jelek. Nah, ini yang disebut sebagai perspektif proses bisnis internalnya menjadi pekerjaan dengan pemasok berperingkat